Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari tegas Presiden Joko Widodo tidak ada toleransi bagi pengganggu Pancasila. Ini YouTube. Di YouTube ini banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu dan mengganti Pancasila sebagai dasar organisasi dan lain sebagainya. Jadi presiden ini dipilih oleh rakyat. Dia dipilih oleh rakyat, dan harapan masyarakat supaya presiden dalam bertindak supaya tegas mengedepankan hukum, dan hukum ini yang tertinggi sebagai panglima. Jadi presiden jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang ingin menjatuhkannya, katanya dengan kebebasan berpendapat. Ada banyak orang menyatakan mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden, katanya itu kebebasan berpendapat, bukan makar. Jadi saya sampaikan dari segi hukum bahwa anggota masyarakat kalau dia sudah bertindak melakukan perbuatan dengan menggerakkan badannya, itu melakukan demonstrasi, pelemparan kantor dan lain sebagainya, itu sudah merupakan perbuatan makar, menjatuhkan presiden. Yang kedua, kalau perbuatannya itu lewat pikirannya sudah mengucapkan dengan kata-kata, menyatakan dengan kata-kata, yaitu untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, ini sudah termasuk perbuatan makar. Hanya mengucapkan di mulut saja sudah menyatakan akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo, ini sudah sudah masuk kategori perbuatan makar. Perlu dipahami, negara Indonesia itulah negara hukum. Hukumlah sebagai panglima yang tertinggi, dan di bawahnya hukum itu adalah demokrasi. Demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat. Semua langkah-langkah orang yang dilakukan dengan alasan kebebasan berpendapat itu tidak boleh kalau bertentangan undang-undang. Jadi negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, masyarakat boleh menyampaikan kehendaknya sebagai kebebasan berpendapat. Hanya saja kebebasan berpendapat itu tidak boleh bertentangan kalau sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya, Pancasila sebagai dasar negara sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi apapun alasannya, masyarakat tidak boleh berkeinginan untuk merubah Pancasila atau mengganti Pancasila. Apapun alasannya, ini sudah termasuk perbuatan melanggar hukum. Dan orang yang ada yang menyatakan supaya Pancasila diganti, ini sudah sama dengan perbuatan melanggar hukum dan harus tegas ditindak orangnya yang bersangkutan. Harapan saya supaya pemerintah mengedepankan hukum bagi orang-orang yang melanggar Pancasila. Jadi tidak ada tempat di Indonesia ini yang menentang Pancasila, sehingga presiden harus tegas bertindak bagi yang mengganti Pancasila. Dan pemerintah harus tegas melindungi Pancasila sebagai dasar negara. Bagi yang tidak sependapat dengan Pancasila sebagai dasar negara, saya pikir supaya yang bersangkutan jangan tinggal di negara Indonesia ini, keluar dari Indonesia ini, karena negara Indonesia ini sudah ada kesepakatan bangsa Indonesia, kesepakatan yang diwujudkan yang disebut sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan ada yang mencoba-coba mau merubah Pancasila, apapun alasannya, pemerintah harus tegas bertindak. Jangan mengedepankan demokrasi atau kebebasan berpendapat, harus lebih mengedepankan
penegakan hukum sesuai aturan sepanjang perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan, ya sudah dapat dihukum. Jangan lagi dikatakan lagi kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu tidak dapat diterima. Kalau dia sudah menyatakan mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, ini sudah perbuatan makar. Ancamannya ini di atas 10 tahun. Dan harapan saya supaya pemerintah tegas menjatuhkan hukuman kepada orang yang ingin mengganti Pancasila ini. Organisasi yang kita kenal sekarang ini yang ingin mengganti Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila adalah organisasi Hizbut Tahrir yang menginginkan khilafah diganti ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Demikian juga FPI, Forum Pembebasan Islam, Forum Pembela Islam. Dia tidak mau menyebut Pancasila sebagai dasar organisasinya. Demikian juga yang lain-lain. Demikian juga RUKI yang di Solo, yang dipimpin Basir. Dia tidak mau menandatangani Pancasila sebagai dasar organisasinya. Dia tidak mengakui Pancasila. Sebenarnya kalau tidak mengaku Pancasila, jangan tinggal di Indonesia. Jadi supaya tidak ada pertentangan yang akan terjadi di Indonesia. Jadi harapan saya, pemerintah Joko Widodo harus tegas menindak orang-orang yang ingin menggantikan Pancasila. Sekian dan terima kasih.